isma rabbihi fasalla. Dia menyebut nama Tuhannya, kemudian dia sholat. Bisa juga dijadikan berzikir pada Tuhannya, lalu dia sholat. Kalau dijadikan mengingat berarti apa? Berarti orang sholat itu ingat Allah dulu baru sholat, gitu ya. Seperti dulu di surah Baqarah wasta'inu bis sabri wassalah fa innaha lakabiratun illa alal khosyin. Sholat itu berat kecuali atas orang yang khusyuk. Berarti supaya kamu tidak berat sholat, melayang-melayang sholatnya, ya khusyuk dulu, kayak gitu ya, gitu. Berarti sama dengan ini, wa dzakaros marobihi fasolah, ingat Allah terus sholat. Itu khusyuk dulu baru sholat. Paham ya? Jadi khusyuk itu dibentuk sebelum sholat, ya. Kalau tiba-tiba khusyuk sulit, tidak bisa, ya, gitu. Habis marah-marah Allahu Akbar, dijamin 100% ya tidak khusyuk. Habis ngelamun mikir apa gitu ya, Allahu Akbar, ya ke bawah ngelamunnya, ke dalam sholat gitu ya. Habis repot-repot apa, Allahu Akbar, tadi gimana sih, mesti masuk gitu ya. Jadi khusyuk dulu. Dulu masih ingat cara membentuk khusyuk sebelum sholat? Pertama apa? Pertama ketika ada adzan, itu rasakan panggilan Allah. Allah manggil saya, ini pencipta saya manggil saya, gitu ya. Jadi merasa kan sudah nyambung, gitu ya, ada khusyuk. Jadi ketika ada adzan merasa dipanggil oleh Allah. Betapa cintanya Allah sama saya, mau manggil saya, gitu ya, gitu. Pak RT saja tidak pernah ngundang saya, gitu. Pak RT, apalagi wali kota, apalagi gubernur, ini Allah penguasa langit dan bumi mau manggil saya, gitu ya. Disuruh hadir ke rumahnya, gitu ya, gitu. Makanya merasa dengan perasaan senang, Allah mau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia betul-betul merasa terpanggil. Terus adzan tuh merasa dipanggil, khusyuk kan nyambung. Setelah itu sudah, karena Allah yang manggil, tidak ada yang lebih penting daripada Allah, maka dia berangkat. Tapi kalau orang menghadap orang yang mulia biasanya apa? Ya siap-siap ya, masa posisinya apa adanya, pakai baju yang bagus, mandi gitu ya, pakai wangi-wangi. Ketika dia menghadap Allah, dia merasa apa? Merasa kotoran dirinya, kesalahan dirinya. Apa pantas saya menghadap Allah dalam kondisi seperti ini? Maka dia membersihkan diri dengan berwudu, gitu ya. Makanya wudu itu dohirnya apa? Membasuhkan air ke anggota wudu, batinnya menobati, tobat ya. Jadi ketika kumur, ampuni dosa-dosaku dengan mulutku, wajah, ya Allah dosaku banyak, tanganku banyak dosa, mulutku banyak dosa, kepala, pikiran-pikiran yang suudon atau apa, semua ditobati, gitu ya. Merasa terpanggil, tobat dengan wudu. Yang ketiga apa? Yang ketiga mengosongkan diri, ya. Mengosongkan diri itu apa? Saya bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Itu semua hanya milik Allah, semua sementara dipasrahkan kepada Allah ya. Ya Allah, rumahku aku titipkan, istriku aku titipkan, anakku semua itu milik Engkau, aku titipkan kepada Engkau, gitu ya. Tapi kalau dititipkan tuh biar gampang nitipnya gimana? Dikondisikan dulu ya. Gitu, misalnya punya anak kecil gimana? Anak kecil ya sudah ditempatkan yang aman, gitu ya. Sudah ditutup pintunya, tidak akan keluar-keluar, baru dititipkan. Ya Allah, anakku aku titipkan, padahal anaknya masih berlarian di jalannya. Pas sholat ini ada klakson, ini langsung buyar pikirannya, gitu ya. Gitu. Kalau masakan sudah dimatikan, jemuran sudah diambili, gitu ya. Terus baru dititipkan sehingga mudah, ya. Gitu. Kalau masakannya masih kompornya itu tiba-tiba bau kosong, les dijamin tidak khusyuk, ya, dijamin. Terus apa lagi jemuran, gitu ya. Tiba-tiba ada suara hujan, tidak khusyuk. Jadi pertama apa? Merasa dipanggil ketika adzan. Kedua, tobat dengan wudhu. Jadi para salaf dulu itu kalau tobat itu apa? Wudhu wajahnya pucat, gitu ya, gitu. Wajahnya pucat. Makanya wudhunya saja itu loh sudah khusyuk, ya. Apalagi sholatnya. Terus mengosongkan diri. Saya bukan siapa-siapa, semua diserahkan kepada Allah. Terus apalagi yang terakhir, merenungkan siapa dirinya, siapa Allah, betapa kecilnya dia, betapa besarnya Allah, gitu. Terus Allahu Akbar, gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan dimaknai, difahami, itu sekedar melestarikan kekhusyuan yang tadi sudah terbentuk.
Kalau tiba-tiba khusyuk, enggak bisa dijamin. Siapa yang bisa? Khusyuk enggak bisa. Habis repot-repot, saya kok enggak bisa khusyuk? Ya mesti, masa khusyuk enggak bisa? Harus dibentuk dulu.